Rapat Harian Purbaya Indonesia pembentukan panitia Rakernas pertama DPP Purbaya Indonesia dan Kartini Purbaya Indonesia terbentuk. Setelah menyaksikan langkah awal yang signifikan bagi organisasi ini, acara yang penuh makna itu bertujuan untuk membentuk fondasi yang kuat dalam mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan bangsa. Susunan pengurus Kartini Purbaya Indonesia telah ditetapkan dengan jelas. Ketua Umum diemban oleh Haja Ratna Anita Lubis SE, Wakil Ketua Umum oleh Tania Anindya SH, Sekretaris Jenderal oleh Ani Sukistiawati, dan Bendahara oleh Nimas Hertati. Susunan ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional serta bertanggung jawab. Secara esensial, acara ini menandai dua momen penting, pembentukan Panitia Nasional Rakernas DPP Purbaya Indonesia dan terbentuknya Kartini DPP Purbaya Indonesia. Kedua organisasi ini saling melengkapi dalam menjalankan visi dan misi yang telah menetapkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Visi dan misi dari organisasi ini terfokus pada dua aspek utama, meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tujuan ini diangkat sebagai landasan untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya. Kegiatan yang akan dijalankan oleh Kartini Purbaya Indonesia mencakup peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan penanggulangan stunting. Semua kegiatan itu akan diwadahi oleh organisasi perempuan internal Purbaya Indonesia yang diberi nama Kartini Purbaya Indonesia. Kemudian pengesahan Panitia Nasional Rakernas DPP Purbaya Indonesia dan pembentukan Kartini DPP Purbaya dilakukan pada tanggal 6 Desember. Pembentukan Panitia Rakernas yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Purbaya Indonesia Dr. Haji Ali Yusron GA SH MH MKN. Dia kemudian memilih Dr. Haji Desmi Indajaya Nur SEMM MBA sebagai Ketua Panitia, Haja Ratna Anita Lubis SE sebagai Wakil Ketua Panitia, serta anggota-anggota lainnya. Kartini Purbaya akan berperan aktif dalam mengaktualisasikan gerakan ketahanan pangan, terutama dalam menyikapi keadaan ekonomi global yang tidak menentu pada saat ini. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan yang dihadapi bangsa dalam memastikan keamanan pangan dan kesejahteraan ekonomi. Pembentukan kepanitiaan Rakernas DPP Purbaya dan terbentuknya Kartini Purbaya Indonesia berlangsung di Basura Mall atau Basura Mall, Jakarta Timur pada tanggal 6 Desember 2025. Tempat ini dipilih karena ketersediaan dan aksesibilitas yang memudahkan hadirnya tamu undangan dan simpatisan dari seluruh Indonesia. Dasar pembentukan organisasi ini adalah kebutuhan akan gerakan perubahan yang lebih baik untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disekat oleh kepentingan pribadi ataupun golongan. Purbaya sebagai ormas berkomitmen untuk mengawal kepentingan masyarakat melalui gerakan di bidang hukum dan ekonomi, serta kepentingan usaha mikro kecil dan menengah yang sejalan dengan mutu Menteri Ekonomi Republik Indonesia Bapak Purbaya. Beliau mengatakan, kita wujudkan kaya raya bersama-sama. Kartini Purbaya Indonesia sebagai organisasi perempuan internal Purbaya akan mendukung semua visi dan misi yang telah menjadi kepentingan bersama. Suasana acara terasa kekeluargaan, santai namun serius dalam membahas rencana perubahan besar dan kebaikan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadir dalam acara itu Ketua Umum DPP Purbaya Dr. Haji Ali Yusron GA SH MH MKN, Sekjen DPP Haji Rafyandi Nasution SEMT, Ketua Umum DPP Kartini Purbaya Indonesia Haja Ratna Anita Lubis SE, Ketua Harian Dr. Haji Desmi Indajaya Nur SEMM MBA, serta Bapak Mardian selaku Direktur Media Warta Pena sebagai mitra media beserta segenap undangan dan simpatisan dari seluruh wilayah Indonesia. Rapat harian ini mengukuhkan terbentuknya Kartini Purbaya Indonesia dan Panitia Rakernas DPP Purbaya yang pertama yang akan dilaksanakan bulan April mendatang. Suasana optimisme terlihat dari keseriusan peserta dalam merencanakan perbaikan terbaik bagi bangsa dan mendukung kebijakan Menteri Ekonomi Bapak Purbaya serta kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat pandangnya. Acara berlangsung dari jam 18.00 sampai 21.00 WIB, di mana Ketua Umum menyempatkan diri datang dari Medan secara langsung karena memandang pentingnya agenda ini.
Wartapena1.com menjadi media resmi Purbaya Indonesia. Bapak Mardian ditunjuk menjadi Ketua Komunikasi dan Informasi DPP. Dalam rapat harian yang diadakan tersebut, Purbaya Indonesia mengambil langkah strategis untuk membuat kuat struktur organisasi dan jangkauan informasi. Pada kesempatan itu, Bapak Mardian SE selaku Direktur Media Wartapena1.com diundang hadir dengan mandat penting membantu mengembangkan organisasi baru ini menjadi lembaga yang berkembang dan berpengaruh di kancah nasional. Dalam ajang tersebut, pihak pengurus pusat memberikan kepercayaan tertinggi pada Bapak Mardian dengan menunjuk sebagai Ketua Komisi Informasi di Dewan Pimpinan Pusat Purbaya Indonesia. Jabatan ini menuntut peran krusial dalam mengelola, menyebarkan, dan memastikan akurasi informasi yang disampaikan organisasi kepada publik dan stakeholder. Selain penunjukan jabatan, pihak pengurus juga menetapkan Wartapena1.com sebagai media resmi Purbaya Indonesia. Keputusan ini berarti platform berita tersebut akan selalu mendampingi dan mempublikasikan semua kegiatan organisasi, mulai dari tingkat pusat hingga ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rapat harian yang menjadi ajang penunjukan dan penetapan ini berlangsung di Resto Cabai Merah Basura, Jakarta Timur. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh kunci Purbaya Indonesia, antara lain Ketua Umum Dr. Yusan SHMH, Sekretaris Jenderal Haji Febrian SEMM, dan Ketua Harian Badan Pengurus Cabang Dr. Desmi Nur. Secara langsung, Mardian menyampaikan penerimaan yang hangat terhadap semua tawaran yang diberikan oleh Ketua Umum Dr. Yusran. Sikap antusias dan tepuk tangan terbuka mencerminkan komitmen untuk berkontribusi sepenuhnya dalam mewujudkan tujuan Purbaya Indonesia sebagai organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penerimaan Bapak Mardian dan penetapan Wartapena1.com sebagai media resmi sontak disambut dengan tepuk tangan meriah oleh semua peserta rapat yang hadir. Respon ini menunjukkan dukungan penuh dari seluruh jajaran pengurus dan anggota terhadap langkah strategis yang diambil DPP Purbaya Indonesia. Seluruh jajaran Purbaya Indonesia memiliki harapan besar dengan bergabungnya Bapak Mardian SE yang berpengalaman sebagai Direktur Media. Mereka yakin bahwa keahlian dan jaringan yang dimiliki akan membawa kemajuan yang lebih signifikan bagi organisasi yang masih dalam tahap pembangunan. Harapan utama yang disampaikan adalah Purbaya Indonesia dapat menyebar secara menyeluruh dan merata ke seluruh wilayah NKRI. Hal ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dampak dan manfaat yang diberikan organisasi kepada masyarakat di berbagai daerah tanpa terkecuali. Demikian tutur Ketum Purbaya Indonesia, Dr. Yuson SHMH, menyimpulkan rangkaian keputusan dalam rapat tersebut. Dengan kehadiran Bapak Mardian dan dukungan media resmi Wartapena1.com, Purbaya Indonesia semakin siap untuk menjalankan perannya sebagai organisasi yang berdaya saing dan berdampak positif di tingkat nasional. Adapun dalam rapat harian DPP Purbaya Indonesia yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2025 di Cafe Cabai Merah Mall Basura, Jatinegara, Jakarta Timur, mendapatkan notulensi sebagai berikut. Yang pertama, rapat harian dibuka oleh Ketua Harian DPP Purbaya Indonesia Dr. Haji Desmi Indraja Nur SEME MBA di pukul 18.00. Pengantar rapat oleh Sekretaris Jenderal DPP Purbaya Indonesia Haji Raffiandi Nasution SEMT. Penyampaian pandangan umum dan pokok-pokok pikiran oleh Ketua Umum DPP Purbaya Indonesia Dr. Ali Yusron Gea SHMH MKN. Rapat harian DPP Purbaya Indonesia menetapkan dihimbau agar para penerima mandat segera membentuk KSP DPW di seluruh wilayah Republik Indonesia, mengukuhkan DPP Kartini Purbaya Indonesia dengan susunan pengurus: Ketua Haja Anita Ratna Lubis SE, Wakil Ketua Tania Anindya SH, Sekretaris Ani Sulistiawati, Wakil Sekretaris Sahida B SS, Bendahara Nyimas Hertati, Wakil Bendahara Ira Aliyah SS. Kemudian membentuk susunan panitia nasional pelantikan dan rakernas pertama DPP Purbaya Indonesia, yaitu Ketua Dr. Haji Desmi Indrajaya Nur SEMM MBA sebagai Ketua Harian DPP Purbaya Indonesia, Wakil Ketua Haja Anita
Ratna Lubis SE, Sekretaris, Ibu Dona ST, Wakil Sekretaris, Ani Sulistiawati, Bendahara Hasril, Wakil Bendahara Nyimas Hertati, kemudian menunjuk Bapak Mardian SE sebagai Sekretaris Eksekutif dan Kepala Media Center DPP Purbaya Indonesia. Demikian disampaikan notulensi rapat harian DPP Purbaya Indonesia untuk kejelasan dan transparansi gerak organisasi Purbaya Indonesia.